Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspiring, salam inspirasi. Kita ketemu lagi dalam acara Obras, obrolan cerdas, production dari Inspiring Channel. Yang hari ini kita akan membahas mengenai tenaga kerja di negara kita tercinta. Terutama nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana kita mensikapi kebutuhan tenaga kerja. Berbagai macam industri membutuhkan tenaga kerja, terutama di masa-masa pandemi ini. Kita akan bagi dalam 2 sesi seperti biasa. Kita akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ketenaga kerjaan, terutama di bidang sales dan marketing. Beliau adalah Bapak Ali Muda. Beliau sekarang adalah Direktur Utama PT Guntur 20. Beliau sudah berkecimpung di bidang ketenaga kerjaan, terutama outsourcing, selama 20 tahun. Saya kira beliau akan sangat memberikan masukan yang luar biasa buat sahabat Inspire semua mengenai ketenaga kerjaan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sini. Terima kasih banyak waktunya, Pak Ali Muda. Kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Saya kira tepat sekali. Obras menghadirkan Pak Ali Muda yang sudah 20 tahun berpengalaman di tenaga kerjaan dalam hal ini outsourcing. Mengawali obrolan kita, Pak Ali, kami berharap Pak Ali bisa memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana kebutuhan ketenaga kerjaan terutama di bidang sales dan marketing di beberapa industri di negara kita, Pak. Silakan, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang ke Inspire ini, Pak, sebagai memberi berbagi pengalaman ya di sini. Saya berkecimpung di dunia tenaga kerja, terutama penyediaan tenaga kerja ini kurang 20 tahun. Dan rata-rata yang kita kelola saat ini yang saya tangani kebanyakan itu di bidang sales dan marketing. Kenapa sales dan marketing saya fokuskan? Karena memang potensinya masih sangat besar. Karena sales dan marketing ini merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan ya. Berkembangnya perusahaan bagaimana kan diawalin mereka nih orang-orang tenaga frontliner, tenaga garda terdepan yang kita katakan di sini untuk ini ya. Ujung tombak ya, Pak. Ujung tombak, betul. Ujung tombaknya perusahaan. Berkembangnya suatu perusahaan, bagusnya perusahaan kan dari omset ujung-ujungnya kan, Pak. Dimulai itu dari orang-orang sales yang tough, orang-orang sales yang kuat. Saya fokus di sini karena permintaannya masih banyak. Masih banyak sampai saat ini itu permintaan middle up ke bawah itu dari level sales sampai dengan supervisor bahkan manajer itu masih banyak permintaan sampai saat ini. Di kondisi pandemi ini saya bilang memang kita malah menjadi salah satu maksudnya yang dibutuhkan bagaimana dibutuhkan banyak perusahaan gitu, Pak, dibutuhkan banyak perusahaan untuk mengembangkan bisnis yang mereka terkait mencari tenaga kerja di bidang outsourcing, di bidang sales dan marketing untuk mempromosikan pasar bisnisnya mereka ini. Dan yang kita butuhkan yang saat ini kebanyakan itu tenaga lapangan. Tenaga lapangan pasti tenaga lapangan itu sales and marketing yang seperti marketing, ada yang macam-macam namanya, ada marketing, ada sales promotion, ada merchandiser, macam-macam tenaga kerja yang kita kelola saat ini. Sampai saat ini di kondisi pandemi ini kita masih membutuhkan buka lapangan pekerjaan itu hampir lebih dari 1.000 orang se-Indonesia. Masih terus berjalan. Jadi saya bilang potensinya masih luas dan di 2021 kita akan bekerja dengan beberapa perusahaan besar itu yang membutuhkan tenaga sales dan marketing itu sampai dengan 3.000 orang se-Indonesia. Jadi potensinya bukan hanya di Jabodetabek saja, tapi dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke bisa dikatakan seperti itu. Karena mereka membutuhkan tenaga kerja yang yang kuat, yang tough, yang siap untuk mempromosikan produknya mereka. Jadi kalau saya bisa sementara ini saya simpulkan bahwa
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang sales and marketing sampai saat ini adalah peluang yang luar biasa, masih terbuka lebar. Tidak hanya di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Itu sebabnya diantaranya Pak Ali Muda ini dengan PT Guntur 20 ini itu fokus di sales and marketing. Betul, karena kebutuhannya masih sangat luas. Tadi disampaikan untuk seluruh Indonesia tahun 2021 itu sekitar 3.000 orang. Kemudian pertanyaan saya Pak, kenapa kecenderungan industriawan ini menggait atau merekrut outsource, bukan karyawan sendiri, tidak merekrut karyawan sendiri? Kenapa mereka memilih outsourcing, dikelola oleh pihak ketiga? Kira-kira kenapa Pak? Karena gini, mereka itu kebanyakan sekarang perusahaan itu mau fokus kepada core bisnisnya mereka kan Pak. Jadi terkait masalah perusahaan-perusahaan itu, mereka itu tidak mau pusing dengan urusan ketenaga kerjaan. Bukan berarti urusan ketenaga kerjaan di sini mereka itu pada saat saya butuh, habis itu saya nggak butuh uang, bukan seperti itu. Bahkan tenaga kerja yang kita kelola ini banyak juga sudah menjadi orang-orang yang punya jabatan sampai saat ini. Jadi itu tergantung dari orangnya masing-masing juga gitu loh. Jadi kalau perusahaan bilang suatu perusahaan butuh outsourcing, mereka mau mencari, kalau outsourcing sudah punya cara pengelolaan tenaga kerja dan banking data terhadap tenaga kerja yang dikelola itu banyak. Misalnya saya butuh nih 100 orang atau 50 orang, butuh bisa berapa banyak, untuk bisa berapa lama saya seperti itu. Jadi lebih karena ada profesional yang bisa mengelola dengan, terutama dengan bank data tadi, yang bisa dengan waktu singkat menyampaikan kepada industri tadi. Jadi mereka tidak perlu pusing-pusing melakukan rekrutmen, pengembangan orang, screening dari calon-calon, itu sudah dikelola secara profesional oleh outsourcing gitu ya Pak. Jadi kecenderungannya lebih ke arah sana. Meskipun tadi Pak Ali juga sampaikan, bahkan bukan berarti tenaga kerja yang outsourcing ini hanya dipakai di level itu saja, tapi dia bisa berkembang juga di perusahaan tersebut gitu kan, tadi disampaikan tadi ya. Iya betul Pak. Jadi dan banyak tenaga kerja kita itu orang-orang yang bagus ini, mereka tarik hire menjadi karyawan mereka, dan posisinya mereka itu langsung sampai saatnya ada yang menjadi seorang manajer, bahkan udah yang saya kelola itu tenaga itu sampai sekarang udah ada yang menjadi seorang GM, orang udah dan bahkan karena gini, background saya juga seorang sales and marketing, seorang dari bawah gitu ya. Jadi saya mengerti bagaimana mengelola dan mendidik seseorang itu menjadi ada dan tiada, from zero to hero seperti itu terjadi. Saya background saya seorang sales and marketing, sales lapangan, jadi saya tahu bagaimana nanti kamu karirnya nanti ke depan bagaimana gitu. Karena saya lihat potensi saat ini karir seorang itu terukur dan cepatnya itu naik itu dari seorang sales. Itu yang kadang kan kenapa dari seorang sales and marketing saya bilang, karena kita bisa lihat performanya itu bagus tidaknya itu ada ukuran, itu ada KPI-nya ada gitu Pak, bisa diukur dari situ per bulannya, per 3 bulan, per tahunnya. Jadi pada saat kita bilang ini bagus nih orangnya, klien juga lihat ini bagus nih orang, boleh nggak saya hire, saya jadi karyawan saya gitu. Itu banyak, jadi sampai saat ini tim saya tuh udah ratusan udah menjadi manajer handal di perusahaan-perusahaan prinsip klien saya gitu. Oke, jadi kenapa sales and marketing? Karena sales and marketing pertama, tadi Pak Ali menyampaikan bahwa ini adalah ujung tombak perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Kemudian yang kedua, kenapa sales and marketing? Karena KPI dari tim sales and marketing ini paling mudah di-tracking. Karena dia performance sales, coverage area, customernya seperti apa. Karena KPI-nya akan sangat nyata dilihat dengan mudah gitu ya. Iya, betul Pak itu. Tolak ukurnya ada jelas di sana itu. Kalau bukan berarti saya tidak mengatakan seorang staf administrasi atau staf kantoran tidak ini, tapi lebih mengukurnya itu kan performance itu bagus tidaknya perusahaan kan dari ujung tombak ini, berkembangnya tidak dari ujung tombak perusahaan. Yang paling gampang untuk diukur KPI-nya itu, meskipun departemen yang lain juga mempunyai KPI masing-masing, tapi yang paling gampang, paling kelihatan karena tolak ukurnya sales, karena dia menjadi
performa perusahaan yang paling mudah tentu juga jualannya seperti apa, betul. perkembangan bisnisnya seperti apa. Jadi kadang ada yang kita kelola itu dalam waktu 3 bulan karirnya sudah langsung jadi supervisor, bahkan 1 tahun udah langsung jadi manajer, karena performanya itu bisa dilihat setiap bulan sampai 1 tahun sudah jadi manajer dengan usia usia muda. Dia udah cukup. Kita itu selalu saya beri motivasi ke mereka, saya bilang kalian jangan pernah puas menjadi seorang sales and marketing hanya biasa saja. Kalian harus punya karir, punya target umur segini jadi apa, umur segini jadi apa. Visi dan misi juga jelas. Itu harus ada, ke depannya harus ada. Itu saya selalu tanamkan kepada tim-tim saya kelola, dan makanya kebanyakan tim saya itu banyak menjadi, saya bilang tadi, manajer yang sangat sukses. Dalam waktu singkat ya juga singkat promoted. Iya, mereka ikutin arahan dan bagaimana saya pengembangan karir terhadap diri saya sendiri yang mereka tanamkan, jalankan, bekerja bagus, jujur, ulet, udah langsung ini karirnya cepat lah terukurnya seperti itu, Pak. Oke. Yang menarik Pak Ali adalah outsourcing. Tadi kita udah mendapatkan gambaran dari Pak Ali bahwa outsourcing kenapa menjadi pilihan, karena ini sudah dikelola secara profesional. Jadi sangat membantu industriawan untuk tidak perlu repot-repot lagi, rekrutmen dan sebagainya. Karena di sini bank datanya sudah lengkap, pengelolanya sudah jelas, profesional. Pertanyaan menariknya adalah apa sih yang sebetulnya dilakukan oleh outsourcing ini dalam mengelola bank data dan resources sumber tenaga kerja yang dibutuhkan, yang ditawarkan kepada kliennya. Apa saja aktivitasnya, Pak? Aktivitas kita itu kita selalu melakukan rekrutmen terus-terusan. Rekrutmen terus-terusan. Meskipun pada saat klien itu tidak butuh tenaga kerja, kita buka lowongan terus-terusan. Dari level bawah sampai level atas kita buka terus-terusan. Jadi pada suatu saat klien butuh, kita udah ada data. Dan kita punya sistem di sini, jadi setiap orang mau melamar atau ini masuk ke sistem kita langsung datanya udah kita simpan. Jadi tersimpan pada saat suatu klien butuh, saya butuh dong tenaga kerja di daerah Jawa Tengah sekitar 100 orang, pendidikan apa dari SMA sampai ini. Oke, silakan lihat di data banking data kita ada di sini semuanya. Jadi open recruitment kita lakukan terus menerusan, tidak putus, meskipun pada saat itu kita tidak butuh lowongan, karena turnover juga pasti akan ada itu, Pak, pergantian dan kebutuhan penambahan tim itu pada saat klien minta ya kita siap. Jadi rekrutmen terus menerus. Untuk mempersiapkan mereka apa yang dilakukan, Pak? Mempersiapkan setelah rekrutmen, apakah ada pelatihan atau apa atau? Jadi gini, kalau mereka itu kita masih pada saat mereka apply itu masih disimpan datanya. Pada saat klien butuh, baru kita sesuaikan kebutuhannya itu apa yang diminta sama klien. Misalnya saya job description-nya apa, seperti apa, atau tugasnya bagaimana, baru di situ ada nanti proses pelatihan yang kita berikan. Penyesuaian. Prosedur itu tetap kita lakukan dari proses screening, psikotes sampai final interview, untuk sampai proses trainingnya juga ada. Jadi pembekalan awal itu selalu kita berikan kepada tim kita sebelum mereka kita serahkan kepada klien kita. Kemudian kalau sudah digunakan dalam tanda kutip ya Pak ya, sudah direkrut oleh klien Bapak itu, apa peranan dari tim Bapak ini terhadap orang-orang yang sudah ada di sana? Apakah sudah lepas begitu saja atau masih akan ada secara rutin maintenance ini ya? Kalau kita, nah di sini yang jadi nilai plus dari kita ya Pak, kita di sini tetap mengawal atau mengkontrol tim kita, jadi tidak melepaskan begitu saja. Kita bertanggung jawab terhadap mereka day to day-nya, mingguannya, weekly sampai monthly, bulanan. Kita kawal di sini. Jadi kita ada sama klien itu memberikan servis itu, bahwa kita memberikan servis all out di sini, dari laporan harian, mingguan, bulanan, controllingnya, pergantian itu berapa lama seandainya orang tidak perform, itu kita servis ada. Jadi bukan pada saat dia minta udah kita serahkan begitu, bukan seperti kontrol dan pengawasan kita terus kita lakukan setiap hari
sejauh kontrak kita dengan klien itu bagaimana itu kita siapkan. Jadi rekrutmen terus dilakukan, open rekrutmen akan terus dilakukan terus sebagai masukan buat bank datanya Pak Ali. Kemudian pada saat klien membutuhkan akan dilakukan persiapan dari bank data ini tadi, termasuk pelatihan untuk mempersiapkan sesuai dengan job description yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian setelah diterima oleh klien itu tetap dilakukan controlling, maintenance, kemudian bahkan kalau ada pergantian, tidak perform, diganti segala macam itu masih terus dilakukan. Sampai dengan kontrak itu berakhir gitu ya. Jadi pengawalan kita ini kerjasamanya bukan hanya sebatas penyedia saja, tapi pengelolaan juga kita tangani. Luar biasa. Karena kan klien ini butuhnya servis ya Pak. Iya. Servis yang bagaimana servis ini saya tanamkan dari dulu sampai sekarang, baik servis terhadap tim saya, servis terhadap klien saya itu, makanya sampai saat ini klien saya itu masih puas dengan hasil kerja saya dengan tim karena servis ini servis yang bagus ya. Kalau servis kita yang setengah-setengah, dan saya selalu ikut touch turun ke lapangan, apa sih yang menjadi kendala teman-teman di lapangan atau kendala klien saya tidak melepas di sana. Bukan berarti saya harus menyerahkan full sama klien saya selalu terbuka teman-teman di lapangan, bagaimana, apa masukan, apa kendala kita. Jadi sharing sessionnya itu ada mingguan atau bulan apakah sekarang sharing session itu kan gampang sekali Pak. Ada yang namanya WhatsApp grup ya, di situ saya punya kendala, saya selalu pantau kendala ini. Tolong ya udah kita cari solusi, kita berikan solusi mereka. Bukan berarti kita melepas mereka juga begitu aja, meskipun mereka bagian dari karyawan sana, bukan. Kita tetap kontrol di situ ada sama mereka. Jadi selain sistem yang sudah dikembangkan, mulai dari rekrutmen, kemudian development dan controlling tadi, tapi ada teknologi yang sekarang mempermudah kita komunikasi ya. Tadi disampaikan tadi WhatsApp group tadi ya, itu teknologi yang sangat membantu di era sekarang gitu ya, memantau komunikasi. Dan tadi satu hal yang Pak Ali sampaikan tadi bahwa Pak Ali juga tetap terjun ke lapangan mendampingi mereka kalau ada tantangan segala macam, segala solusi bisa dilakukan. Mereka punya masalah, kita bantu carikan solusi, bukan melepas mereka begitu. Karena mereka kan bagian dari tanggung jawab itu karyawan kita kan. Itu servis itu selalu saya tekankan kepada teman-teman saya, tim-tim saya di lapangan, jangan melepas mereka karena ya mereka ada, kita ada karena ada mereka. Itu. Jadi saling timbal baliknya ada. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Di sesi 1 ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Ali mengenai market atau kesempatan terbuka luasnya industri ketenagakerjaan di tanah air kita, terutama di sales and marketing. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ali dengan timnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sudah kita dapatkan. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di sesi kedua Pak. Baik, siap. Sahabat Inspiring, kita sudah sampai di ujung sesi 1. Tadi kita sudah mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Ali Muda mengenai ketenagakerjaan di tanah air kita ini, terutama di sales and marketing yang sangat luas kesempatannya. Kemudian bagaimana Pak Ali mensikapi kesempatan yang sangat luas ini dengan PT Guntur 20 yang sangat sukses saat ini dengan beberapa klien besarnya. Dan bagaimana cara kerja tim ini untuk mengelola tenaga kerja outsourcing ini memenuhi kebutuhan kliennya. Kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua, bagaimana outsourcing menghadapi pandemi di Indonesia. Sampai ketemu di sesi kedua. Tetap sehat, tetap semangat. Salam inspirasi. Sahabat Inspiring, kita ketemu lagi di sesi kedua obrolan kita mengenai ketenagakerjaan di negara kita tercinta. Masih bersama narasumber kita Bapak Ali Muda, Direktur Utama dari PT Guntur 20 yang sudah 20 tahun berkecimpung di ketenagakerjaan, especially di outsourcing. Kita lanjutkan bagaimana ketenagakerjaan di negara kita ini menghadapi
masa pandemi COVID-19. Pak Ali, kita lanjutkan obrolan kita di sesi kedua ini. Kita akan lebih dalam lagi karena masa pandemi belum berakhir. Tahun 2021 juga kita kayaknya masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berharap Pak Ali bisa memberikan gambaran lebih detail lagi bagaimana outsourcing ketenagakerjaan, terutama di sales dan marketing ini, mensikapi pandemi COVID-19. Silakan Pak. Saat ini kita tetap lakukan memberikan servis yang terbaik pastinya ya, kepada klien. Kepuasan kepada klien, bahkan servis terhadap tim kita itu kita lakukan juga maintenance yang baik kepada tim, bahkan kepada klien itu selalu kita lakukan dengan baik untuk dirinya Pak. Banyak mungkin orang atau perusahaan-perusahaan di bidang outsourcing ini bisa dikatakan di kondisi ini ada yang sampai tutup perusahaannya, bahkan yang tidak sanggup lagi itu banyak. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Di beberapa klien kita ini yang kerjasama dengan kita ini, itu klien itu menyampaikan kepada kita, ini outsourcingnya udah tutup, nggak kuat kondisi pandemi saat ini. Gitu. Nggak kuat, jadi dialihkan ke kita penanganan ketenagakerjaannya. Apa yang kita lakukan? Satu, pastinya servis. Itu servis bukan hanya servis dari sisi maintenance kepada klien dan tim, tapi servis itu sampai bagaimana, apa sih yang dibutuhkan sama klien kita itu bagaimana. Termasuk kita harus menyesuaikan dengan kondisi budgetnya mereka gitu Mas ya. Budgetnya mereka ini kita sesuaikan, karena kan kondisi ini kan semuanya pasti berdampak kan Pak. Mereka punya budget terbatas ya, kita harus bisa mengikuti dengan mereka. Jadi nggak seperti sebelum pandemi masih ada lebihan lebih banyak untuk kita dapatkan ini, tapi sekarang sudah kita ikuti dulu untuk ini. Jadi sama-sama merasakan, sama-sama ikut merasakan mereka butuh, kita juga ikut. Mereka punya budget segini, ya udah kita sesuaikan aja. Bukan berarti kita punya harga yang harus tinggi untuk itu, tidak seperti itu. Gitu. Jadi kondisinya mereka punya budget, yang ada itu kita ikuti. Jadi bukan berarti kita sini bersanggup itu, bukan berarti kita tetap servis itu tetap kita lakukan dengan baik. Oke, jadi kurang lebih bahwa fleksibilitas G20 ini menyesuaikan kebutuhan klien, termasuk di dalamnya budget yang mereka spending untuk proyek-proyek tertentu. Nah, ini yang mungkin menjadi kunci dari G20 untuk survive dibandingkan dengan outsourcing yang lain. Yang tadi Pak Ali bilang ada yang tutup, tidak mampu lagi, bahkan dilimpahkan ke Pak Ali gitu ya. Tapi intinya adalah fleksibel, menyesuaikan kepada klien dan memberikan servis yang terbaik tetap dipertahankan gitu ya Pak ya. Tapi menarik ini Pak, apakah kunci utama dari Pak Ali ini dalam memenangkan kondisi pandemi ini Pak? Yang lain tutup, apakah cukup dengan fleksibilitas dan servis terbaik Pak? Atau ada sesuatu yang lain yang menjadi senjata utama Pak Ali ini? Kalau senjata itu tetap berdoa ya Pak ya, sama Tuhan ya. Usaha terus kita lakukan. Usaha, servis yang baik itu kunci sih dari kita. Kalau trust, kalau kepercayaan dari klien itu ada, mereka itu pasti ya tidak akan mau lepas dengan kita juga kan. Kepercayaan, ikatan emosionalnya ada dengan klien kita, jadi ikut merasakan. Habis itu ya kita berdoa sama Tuhan, sama Allah, minta ya kita bisa bertahan dan mampu mengikuti pandemi, dan kita memang tidak, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak melakukan pengurangan tenaga kerja sampai saat ini. Tidak ada yang namanya orang sampai ada pemotongan gaji, itu kita tidak lakukan. Semua kita berikan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan sesuai sebelum masa pandemi. Termasuk tenaga kerja itu, bahkan kita masih memberikan reward sama tim kita. Apa yang udah kita berikan gitu, kita anggap itu bagian dari tetap servis yang
jangan dikurangin, tapi dari sisi kita yang mengurangi, dari sisi maksudnya operasional kita yang nggak penting itu kita kencangkan. Tapi terhadap servis tetap terhadap tim kita servisnya, apakah reward itu tetap kita lakukan, terhadap klien kita servisnya tetap itu sama aja kita berikan. Kondisi kita berikan gaji juga udah ngikutin atau apa fasilitas itu udah sesuai dengan kesepakatan di perjanjian, sesuai dengan ketentuan dari Disnaker ya Pak. Jadi tidak ada yang namanya potongan gaji atau luar biasa. Karena di timnya Pak Ali ini di masa pandemi tidak ada pengurangan tenaga kerja, tidak ada pengurangan gaji, tetap diberikan penuh. Tidak ada pengurangan hak-hak karyawan, termasuk reward tadi yang disampaikan. Kita akan bahas reward tadi. Kemudian hanya triknya Pak Ali adalah mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak penting, supaya bisa survive di pandemi ini. Ada satu tadi yang disampaikan Pak Ali menjadi kunci utama, sebetulnya trust. Trust dari klien ini yang menjadi kunci kenapa Pak Ali dan tim masih sukses di outsourcing ketenagakerjaan. Itu yang dijaga oleh Pak Ali, trust tadi, dengan memberikan servis dan fleksibilitas mengikuti kebutuhan dan budget klien. Itu saya kira kunci keberhasilan Pak Ali dan tim. Jadi kita tidak maksudnya saya bilang kita punya ketentuan misalkan biaya ini harus segini, tidak. Untuk kita punya budget segini kata mereka, oh yaudah deh Pak, kita jalankan sama-sama. Karena kan saya lihat berlangsungnya proyek ini ya, maksudnya kedepannya nanti bagaimana kedekatan saya dengan mereka. Pada saat nanti kondisi pandemi selesai kan, bisa aja dia punya budget yang ini, bisa aja nanti kedepannya. Jadi kita ikutin aja untuk kerja sama mereka. Servis mereka kita ikutin, bukan berarti kita punya ketentuan harus ini enggak. Jadi kebersamaan bersama klien itu juga merupakan satu kunci juga. Betul. Pada saat mereka menderita kita ikut merasakan juga. Pada saat mereka sukses kita juga akan ikut sukses. Itu yang Pak. Itu yang membina servis, kemudian menjadi trust mereka yang kuncinya akan ada di sana, gitu. Menjaga trust dari klien. Ada satu tadi yang kita belum bahas, Pak. Bagaimana Pak Ali mengembangkan tim ini, Pak? Jadi apakah ada pelatihan secara terus-menerus, kemudian selain gaji, apakah ada sesuatu yang lain yang diterima oleh tim Pak Ali, Pak? Kalau dari pelatihan pasti kita tetap lakukan kan Pak. Pelatihan itu kebanyakan sekarang karena kondisi pandemi itu via online kan. Apakah melalui Zoom atau Google Meet, macam-macam sekarang yang dilakukan. Yang berikutnya saya tetap memperlakukan yaitu sistem reward namanya. Reward bagi mereka yang berprestasi, apakah itu prestasi itu kita lihat dulu semua itu KPI itu apakah dari pencapaian bulanan bagaimana, performance-nya bagaimana, attitude-nya semua ada di sana. Jadi bukan hanya dari sales ini. Itu yang kita jaga tetap. Jadi ada memacu buat tim kita di lapangan itu, tim leader, bahwa mereka akan mendapatkan dana atau bonus tambahan di sininya. Termasuk tim saya di internal saya, bukan hanya tim offshore, internal saya juga saya berlakukan seperti itu. Pada saat yang mendapatkan klien, pada saat yang mendapatkan project, itu kita berikan insentif khusus sama mereka untuk ini. Apa yang mereka berikan, kita selalu hargai prestasi dan keringat mereka. Itu karena bagian dari sedekah dan rezeki. Itu saya selalu berpedoman seperti itu. Kita memberi kepada orang, mereka bahagia, itu kebahagiaan buat suatu perusahaan. Doa mereka doa terbaik dari mereka, itu doa terbaik buat perusahaan. Luar biasa. Pegangan saya selalu itu Pak. Itu sedekah itu jangan setengah-setengah lah gitu. Jangan ragu. Iya, jangan setengah aja. Kalau orang senang bahagia, pasti kan dia berdoa yang baik-baik ya buat perusahaan, buat saya berdoa ya itu bagi suatu ya mungkin di kondisi itu yang saya tetap lakukan, dan hingga teman-teman saya merasa loyal mereka ada, dan kerjanya mereka itu tidak hitung-hitungan, dan selalu menjaga nama baik perusahaan. Gitu. Walaupun memang ada satu dua yang tidak bagus, itu kan namanya kondisi orang ya Pak ya, kita nggak bisa menilai seseorang itu semua yang kita anggap ini bagus harus bisa seperti itu. Gitu. Jadi reward itu tetap dipertahankan. Ya, betul.
dan itu berhasil meningkatkan performance tim ya Pak dengan sistem reward itu ya, dan berhasil meningkatkan loyalitas daripada tim dan juga termasuk meningkatkan trust dari klien ya Pak. Itu sistem reward ya, luar biasa. Satu lagi Pak pertanyaan saya, untuk tampil beda sebagai outsourcing ini, apakah ada sesuatu yang misalnya Pak Ali harus tampilkan? Pertanyaan saya adalah diantaranya, kita ini kan dalam era pandemi berkompetisi yang sedemikian semakin ketat tentunya. Tentu ada sesuatu yang berbeda yang harus ditampilkan. Tadi Pak Ali sudah sampaikan bahwa trust, service, fleksibilitas, ke dalamnya ada sistem reward. Tadi kunci-kunci dalam mencapai keberhasilan itu. Untuk tampil beda, pertanyaan saya apakah perlu sertifikasi semacam ISO misalnya? Karena tenaga kerja ini sebagai supplier tenaga kerja, orang akan melihat siapa sih kamu, apakah sudah ada sertifikat tertentu misalnya? Apakah ada sertifikasi tertentu untuk pensuplai tenaga kerja Pak? Kalau saat ini saya bilang itu pasti Pak, apalagi dibutuhkan terutama untuk kita tender ya, tender di perusahaan-perusahaan BUMN itu, perusahaan besar itu, mereka butuh. Kalau kita punya sertifikasi itu, mereka trust itu kan bahwa ternyata ini perusahaan ini capable dan ada sertifikasi yang sudah diakui, baik itu dengan diakui oleh Indonesia atau juga internasional dunia. Itu penting sekali sertifikasi itu saya bilang, karena saat ini untuk ikut tender ke perusahaan BUMN itu harus, atau perusahaan berbau negara ya, itu harus ada syarat, itu salah satu ada itu ISO itu manajemen mutu manajemen mutu terutama. Terima kasih Pak Ali. Saya kira apa yang kita obrolkan hari ini sangat bermanfaat buat sahabat Inspire, memberikan masukan wacana yang baru mengenai ketenagakerjaan, terutama di masa pandemi Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Ali. Obrolan ini sangat bermanfaat. Insya Allah menjadi amal jariah Pak Ali. Insya Allah bermanfaat juga buat sahabat Inspire. Sahabat Inspire, kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dalam 2 sesi ini bersama dengan Bapak Ali Muda, Direktur Utama dari PT Guntur 20. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman sahabat Inspire dan juga siapapun yang menyaksikan channel ini yang membutuhkan tenaga kerja outsourcing. Ini suatu kesempatan buat kita mengembangkannya. Mungkin kita masih akan bertemu lagi dengan Bapak Ali Muda mengenai hal ini, kita obrolkan lebih lanjut lagi. Tetap semangat, tetap sehat, salam inspirasi.